Ah, Pertama-tama saya mau mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang luar biasa di sore hari ini. Mari kita semua, saya undang semua bapak-bapak bangkit berdiri. Dan kita sama-sama ucapkan Happy Mother's Day ya. Kalau ada istrinya, dilihat istrinya, jangan lihat yang lain. Supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Oke, pertama lihat istrinya dulu, baru lihat yang lain. Oke, tapi kalau tidak ada istrinya, pasangannya, boleh lihat semuanya. Oke, sama-sama siap bapak-bapak. Sama-sama kita ucapkan Happy Mother's Day ya. 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Luar biasa. Silakan duduk. Boleh yang lain, yang lain. Jadi seorang ibu saya percaya tidak mudah. Mungkin jadi seorang pria lebih mudah daripada seorang ibu. Tapi saya belum pernah jadi seorang ibu. Jadi saya nggak bisa kasih reviewnya. Pertama-tama saya sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan juga untuk Pastor Sam, Pastor Ruth yang memberikan kesempatan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari yang spesial ini, Hari Ibu, saudaraku. Amin, saudaraku. Setiap kita yang lahir, kita lahir dari seorang ibu. Amin, saudaraku. Kita ada di sini karena seorang ibu. Kita sampai hari ini karena jasa seorang ibu. Bahkan di Indonesia dikatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu, saudaraku, bukannya bapak, saudaraku. Jadi bapak itu, saudaraku, bapak itu menopang ibunya supaya surganya tetap, saudaraku, kuat dan kokoh. Amin, saudaraku. Nah, pada sore hari ini saya percaya bahwa sebagai seorang ibu itu, saya percaya di sini sudah kalau ingat-ingat masa remaja dulu itu, sudah jauh sekali belakang ya. Saudara sudah pernah jadi ibu, bahkan sudah menjadi oma, opa, nenek, grandpa, grandma, saudaraku ya. Jadi sudah melalui banyak fase-fase. Dan seringkali kita sudah merayakan Hari Ibu setiap tahun, mungkin udah 20 kali, 30 kali, 40 kali dirayakan setiap tahun, saudaraku. Tapi saya pagi ini mau menyampaikan bahwa saya mau memberikan penghormatan kepada semua ibu-ibu di sini, karena saya tahu pengorbanan setiap ibu-ibu itu tidak kecil. Amin, saudaraku. Banyak pengorbanan yang mereka berikan, pengorbanan perasaan, tenaga, waktu, uang, bahkan kesenangan sendiri mereka korbankan demi keluarga anak-anak. Kenapa saya tahu? Karena saya melihat sendiri istri saya, karena dia menjadi seorang ibu. Mama saya sudah membesarkan saya, banyak pengorbanan yang setelah besar saya mulai sadar, oh, mama itu sangat mengasihi saya. Waktu saya masih remaja, saya pikir mama itu annoying, cerewet. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini harus begini, harus begitu. Tapi setelah dewasa, bahkan menjadi seorang bapak, menjadi kepala keluarga, punya istri dan menjadi ibu, saya melihat bahwa sungguh kasih seorang ibu itu tidak ada yang melebihi kasih seorang ibu. Amin, saudaraku. Hanya Yesus yang melebihi kasih yang melebihi kita. Amin. Sore hari ini kita masuk firman Tuhan supaya kita tidak berlambat-lambat. Saya ingin menyampaikan bahwa judul khotbah saya, Tuhan yang melihat aku. Katakan sama saya, Tuhan yang melihat aku. Tuhan yang melihat aku. Seringkali menjadi seorang ibu, seorang wanita, seringkali kita itu, bukan kita, saya nggak bisa berpartisipasi. Saudara sebagai seorang wanita, seringkali itu sudah terbiasa, mama sudah biasa siapin makanan, mama sudah biasa belanja, mama udah biasa bersihin rumah, semuanya udah biasa, sehingga kita take it for granted. Kita menganggap bahwa itu udah menjadi tanggung jawabnya mama, saudaraku. Tapi sebetulnya bahwa seringkali kita merasa bahwa kita itu menjadi orang yang tidak terlihat, saudara, menjadi orang yang terlihat di keluarga. Mama yang siapin makanan, anak-anak otomatis aja makan, sudah seperti biasa. Mereka tidak melihat bagaimana preparationnya, potong wortelnya, potong buncisnya, cuci piringnya, saudaraku. Amin, saudaraku. Semua hal yang di belakang itu kelihatan tidak terlihat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu melihat kita. Amin. Pada sore hari ini saya mau encourage setiap hati ibu-ibu. Firman Tuhan ini juga bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga setiap kita para bapak-bapak, para pria di sini, bahwa Tuhan melihat setiap kita. Percaya, katakan amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan
Di Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Saya mau ceritakan mengenai seorang yang bernamanya Hagar pada sore hari. Tidak banyak khotbah yang dikhotbahkan mengenai Hagar. Seringkali kita mendengar khotbah mengenai Sarah, saudaraku, Abraham, Maria, Ruth, saudaraku, Esther. Tapi pada sore hari ini saya mau menyinggung seorang wanita yang bernama Hagar. Nah, kita baca bersama-sama, saudaraku. Amin. Pelan-pelan kita baca ya. 1, 2, 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Itu penting sekali, saudaraku. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Slide berikutnya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Ayat terakhir. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya sama-sama, "Bukankah di sini telah kulihat Dia yang telah melihat aku." Saudara yang kasih, kisah ini adalah kisah seorang budak pembantu rumah tangga yang bernama Hagar. Seorang pembantu yang berasal dari Mesir. Dia datang dari Mesir untuk bekerja, saudaraku, menjadi seorang pembantu. Pada zaman dahulu pembantu itu jauh lebih rendah dibanding pembantu zaman kita sekarang. Mereka itu budak, seorang budak yang sudah kehilangan punya hak, saudaraku. Tidak ada hak sama sekali. Oleh karena itu katakan seorang budak ini dia diperlakukan tidak adil. Tidak ada harga dirinya, tidak punya hak pilih, saudaraku. Tidak bisa menolak, tidak ada kebebasan. Bahkan dia dipakai oleh majikannya untuk melahirkan anak keturunan bagi mereka, karena mereka tidak bisa memperoleh keturunan, saudaraku. Dia menjadi seorang yang nobody, saudaraku. Seorang yang tidak terlihat, tidak dianggap, tidak masuk hitungan. Bahkan dikatakan Sarai itu ketika dia ngomong sama suaminya Abraham, dia tidak menyebut Sarai, dia mengatakan hambaku. Pakailah hambaku itu, ku berikan hambaku kepadamu. Dia nggak berkata, aku berikan Hagar kepadamu, tidak. Dia katakan, aku berikan hambaku. Karena memang tidak ada harganya seorang hamba itu.
Lalu karena demikian, lalu karena tidak ada harganya, oleh karena itu majikannya, saudaraku, bebas menindas dia, saudaraku. Mungkin abuse dia, mengata-ngatai dia, memperlakukan dengan kasar, menyuruh pekerjaan yang berat. Lagi hamil, saudaraku, disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat, sehingga dia tidak tahan, dia lari, saudaraku. Saudara pernah bantu rumah tangga dari rumah? Jangan sampai, saudaraku ya, saudaraku, karena ditekan oleh majikannya begitu keras, saudaraku, sehingga dia nggak tahan, dia lari minggat ke rumah, saudaraku. Tapi dia nggak tahu tempatnya kemana, karena dia tidak punya keluarga, tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya komsel, tidak ke gereja eklesia. Kalau ke gereja eklesia pasti dia banyak temannya, tapi dia tidak punya teman siapa-siapa, sehingga dia lari kemana, saudaraku? Dia lari ke padang gurun, saudaraku, karena tidak ada orang sama sekali. Artinya dia sendirian. Bukankah kita sering kali juga sebagai seorang ibu-ibu mungkin pernah merasakan, kok rasanya saya seperti sendirian ya? Saya berjuang sendiri, tidak ada yang bisa mengerti saya. Bahkan suami saya pun tidak bisa mengerti perasaan saya. Beratnya, saudaraku ya. Saudara kan mungkin masih jauh lebih muda dulu, waktu anak masih kecil, banyak perjuangannya, saudaraku ya. Mungkin hari-hari ini lebih enteng, saudaraku ya. Tapi saya tidak tahu juga, saudaraku. Tapi Hagar ini, saudaraku, dia itu ditindas begitu rupa sehingga dia lari sendirian. Dia mau sendiri aja, dia nggak tahu berbuat apa, dia nggak tahu harus pergi kemana, saudaraku. Dia hanya mau get away dari majikannya yang menekan dia, saudaraku. Saudaraku yang kasih, tahukah saudara, ketika kita merasa sendirian, merasa ditindas, merasa ditinggalkan, saudaraku, sesungguhnya seringkali kekosongan dalam kehidupan kita membuat ruang bagi Tuhan untuk hadir. Seringkali masalah yang kita hadapi itu, kesakitan, rasa pergumulan yang berat itu seringkali membuat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Ketika dikatakan di ayat yang ke-7, saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan itu datang kepada Hagar. Hal yang pertama saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu melihatmu saat ini, today. God sees you today. Tuhan melihat saudara hari ini, bukan kemarin, saudaraku, tapi hari ini dia melihat, saudaraku. Di ayat yang ke-7 dikatakan slide yang berikutnya. Poin yang pertama, Tuhan melihatku sekarang. Katakan sama-sama saya, Tuhan melihatku sekarang. Amin. Di ayat ke-7 dikatakan, slide berikutnya ya, ikut next aja, next terus. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Saudara terkasih, saya bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang berinisiatif. Allah kita bukan Allah yang pasif, bukan Allah yang cuek, bukan Allah yang menunggu, tapi Dia Allah yang memulai. Dia Allah yang datang. Amin, saudaraku. Ketika kita saudara sendiri, ketika Hagar sendirian tidak tahu kemana-mana dia harus pergi, di bawah pohon di tengah padang gurun, dikatakan malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, saudaraku. Seringkali pengalaman terbesar kita adalah ketika kita menghadapi masalah yang besar. Saya ulangi lagi, seringkali pengalaman kita bersama Tuhan yang terbesar adalah ketika kita mengalami masalah yang besar. Amin. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini misalnya saudara mengalami masalah yang besar, saudaraku, jangan kecil hati. Saudara tidak sendirian, karena Tuhan melihat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Masalah adalah kesempatan buat Tuhan untuk menyatakan dirinya. Seringkali ketika kita dalam keadaan senang, semuanya baik, Tuhan sulit menyatakan dirinya, karena perhatian kita tidak pernah tertuju kepada Tuhan. Selalu tertuju kepada berkat, kesenangan, sukacita. Amin, saudaraku. Tetapi ketika kita susah, maka ketika Tuhan datang, kita bisa melihat Dia. Haleluya. Demikianlah pada waktu Hagar mengalami kesulitan. Ketika malaikat datang, saudaraku, dia tahu ada Tuhan hadir kepada dia. Di Mazmur 23 ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan, kita baca sama-sama, ayatnya bagus sekali. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara kasih, oleh karena itu hari ini saya mau encourage setiap kita, mari kita rubah cara pandang kita. Bahwa masalah, problem dalam kehidupan kita itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Yes, memang berat kadang-kadang waktu kita menghadapi, memang susah hatinya saudaraku. Tetapi itu adalah kesempatan di mana Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita bisa melihat kuasa Tuhan, breakthrough, mujizat, kesembuhan, pengalaman yang baru bersama Tuhan. Seringkali saudaraku, ketika kita mengalami masuk dalam lembah kekelaman saudaraku, kita takut. Tapi hari ini saya ada kabar baik. Jangan takut, sebab firman Tuhan katakan, you are not alone, karena engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku. Aku tidak lihat Tuhan gadamu dan tongkatmu, tapi percayalah, Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amen. Satu kali nanti saudara akan lihat gadanya dan tongkatnya itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Apapun keadaanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Matanya melihat kepada engkau. Haleluya, saudaraku. Tuhan datang memanggil Hagar dengan namanya. Kalau saudara perhatikan, Dia tidak memanggil Hagar sebagai hamba, Dia memanggil Hagar sebagai namanya. Amin. Dikatakan sebelumnya ya, ayat yang ke-7 tadi, Dia memanggil Hagar sebagai namanya kepada Hagar, saudaraku. Ayat 8, ayat 8. Berikutnya kali ya, saya lupa slide-nya. Thank you, Ronald. Oh, nggak ada, sudah. Jadi malaikat Tuhan itu datang kepada Hagar dan dia memanggil Hagar sebagai namanya. Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang merindukan suatu hubungan. Tuhan yang relational. We serving a relational God. Tuhan yang mau berteman dengan saudara dan saya. Amin. Dia memanggil saudara dan saya namanya. Ketika dia datang, dia tidak memanggil, hai anakku, bukan. Dia panggil nama saudara dan saya. Kita adalah ciptaannya Tuhan. Amin. Setiap kita pasti mengalami bagaimana Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bagi saya, ketika saya umur 18 tahun, saudaraku, waktu saya masih hilang, masih muda, saudaraku, Tuhan menjumpai saya, menghampiri saya. Ketika saya datang di suatu youth, saudaraku, duduk paling belakang, saudara, karena diajak teman, bukan karena kerinduan, saudaraku, tapi Tuhan melihat saya ketika saya masuk ke gereja. Dia sudah melihat saya, saudaraku. Pertama kali saya datang, saya tidak, nothing happen. Tapi kedua kali saya datang, ketika saya duduk di belakang lagi, khotbah itu seperti bicara kepada hati saya, saudaraku. Lalu saya terakhir khotbah, saya ada altar call, saya maju ke depan. Pertama kali saya nggak pernah maju ke depan ke gereja, saudaraku. Yang ada saya keluar ke gereja sering, saudara. Tapi maju ke depan ke mimbar nggak pernah. Saya maju ke mimbar, saudara, ke depan, saudara, didoakan sama pendetanya, saudaraku. Ketika saya didoakan, Tuhan menjamah hati saya hancur, saya nangis, saudaraku. Itulah pertama kali saya merasakan bahwa Tuhan itu, yes, Dia ada, Dia hidup. Amin. Saya bingung kenapa saya bisa nangis seperti ini. Begitu banyak anak muda di belakang saya, banyak cewek-cewek lagi, banyak kan cowok di depan, saudaraku, nangis, saudaraku. Wah, itu sangat memalukan sekali, saudaraku. Tapi untuk saya ngadepnya ke sana, saudaraku. Nggak menghadap ke jemaat, saudaraku. Jadi ya lumayan lah. Cuma pendetanya yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi saya nggak tahan lagi, saya nangis. Habis itu saya rasanya, wah, kok hati saya nggak pernah rasa kayak gini ya? Hatinya kok damai sekali, plong sekali, enteng sekali. Saudara pernah ngalami itu? Ya. Amin, saudaraku. Bagaimana hatinya sekarang? Masih enteng apa masih sudah berat lagi? Mudah-mudahan tetap enteng ya. Amin. Yang tetap enteng, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Dia sumber sukacita kita. Amin, saudaraku. Dia datang melihat saya, saudaraku. Ketika saya masih sangat muda, tidak bisa apa-apa, saudaraku. Rasanya seperti orang anak muda yang gagal, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, saudaraku. Tapi dia melihat saya. Demikian juga Tuhan telah melihat saudara dan saya. Amin. Setiap saudara pasti punya pengalaman. Kapan pada waktu Tuhan melihat saudara pertama kali? Kapan pertama kali Tuhan menjumpai dan memanggil saudara dengan nama saudara? Haleluya. Tuhan itu baik. Hidup kita itu ketika Hagar bertemu dengan Tuhan pertama kalinya, saudaraku, lalu dia memanggil Tuhan, menyebut Tuhan, memberikan nama.
El Roi. Ayat yang ke-8 tadi. Ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, yaitu bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku, saudaraku. Tahukah saudara bahwa Hagar adalah satu-satunya wanita yang memberikan nama kepada Tuhan di Alkitab, saudaraku. Amin, saudaraku. Dia tidak pernah mendengar firman Tuhan, dia tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan, tapi ketika Tuhan datang menghampiri dia, menyebut namanya, dia bilang, majikan saya ya tidak pernah sebut nama saya. Orang tua saya sudah tidak pernah ketemu lagi. Saya tidak punya teman lagi. Tapi siapakah ini Tuhan semesta alam datang menghampiri aku dan memanggil dengan namaku. Haleluya. Demikianlah itu kasih Tuhan kepada Hagar. Demikian juga kasih Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Hagar hidupnya belum berubah ketika bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan menyuruh dia untuk kembali kepada majikannya. Saudara yang terkasih, saya percaya sebagai manusia yang normal, dia tidak akan mau kembali kepada majikannya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudaraku, situasinya belum berubah, majikannya belum ganti, saudaraku, tetapi hatinya sudah berubah. Ada kekuatan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan memenuhi dia. Dia memanggil, aku telah bertemu dengan Tuhan yang melihat aku. Sehingga dia memutuskan untuk kembali ke majikannya. Saudara tahu, dia kembali ke rumah majikannya. Dia tetap ditindas dalam masa kehamilan sampai dia melahirkan, saudaraku. Tapi dia go through all that situasi yang susah, lembah itu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah melihat aku. Haleluya. Amin. Apapun keadaan saudara dan saya hari ini, kalau engkau mengalami masalah, saudaraku, jangan berhenti, because you are not alone. Tuhan telah melihat saudara dan saya. Amin. Yang kedua adalah Tuhan bukan cuma melihat saudara saat ini, Tuhan juga melihatmu sejak dari awal. Haleluya. Hagar itu tidak tahu apa yang dia butuhkan sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dia sudah mengerti bahwa ada Tuhan yang mengasihi saya, ada Tuhan yang memperhatikan saya, ada Tuhan yang peduli dengan saya. Siapakah saya ini? Saya hanya hamba, hanya budak belian, saudaraku. Tidak ada harganya. Tapi Tuhan memanggil saya dengan namanya. Di dalam Hagar itu adalah seorang budak dari Mesir, saudaraku. Tapi bukan saja dia melihat, Tuhan melihat saudara dan saya hari ini, tetapi Tuhan juga sudah melihat saudara sejak dari awal. Di Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, ada? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya beritahu saudaraku, kita mungkin tidak tahu, tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa mengerti rencananya Tuhan, kita tidak mengerti kapan Tuhan menolong kita. Tapi the truth, kebenaran itu adalah sejak kita dari bakal anak, saudaraku, Tuhan sudah melihat kita. Amin, saudaraku. Saudara masih ingat jauh-jauh di waktu-waktu yang lalu di mana kau merasa sendirian, desperate, lonely, hampir give up, hampir berputus asa, saudaraku. Toh sampai hari ini saudara masih ada. Amin. Kenapa? Karena dia melihat saudara dan saya. Matanya tidak pernah melihat yang lain. Matanya tidak pernah resting. Tuhan tidak pernah berkedip dan resting dan tidur. I'm taking a nap from David. Nanti serahkan sendiri, dia jalan sendiri aja. Tidak pernah, saudaraku. Tuhan selalu matanya mengawali kita sepanjang hari. Amin. Amin. Kenapa kita sebagai manusia kita tuh rindu untuk dilihat sebetulnya. Rindu untuk di-acknowledge, rindu untuk dianggap. Kenapa seorang anak kecil, kalau saudara masih ingat waktu kita masih kecil, kita ke Jakarta Fair atau ke mana? Suka dari Jakarta, tahu Jakarta Fair, saudaraku. Ke Taman Mini, sekarang Ancol, sekarang yang lebih keren Disneyland, saudaraku ya. Atau ke Darling Harbor ada merry-go-round, apa namanya itu, Om Sam? Komedi putar ya? Komedi putar ya kita sebut, komedi putar. Saudara perhatikan kalau lihat komedi putar, kalau ingat saudara anak saudara dulu waktu naik komedi putar kuda begini, muter-muter aja kan? Ya. Begini muter-muter. Tapi setiap dia lewat papa mamanya dia selalu dada.
Terus mamanya pasti dada juga, amin. 20 kali muter, 20 kali dia dada. Setiap dia lihat mamanya, mami, amin. Saudaraku, kenapa? Karena sejak dari kecil kita sebagai manusia, kita rindu untuk terlihat, dianggap. Amin, saudaraku. Kita rindu untuk dilihat. Oh, ini anakku, oh ada mami, ada papi, ada teman saya. Amin, saudaraku. Sampai kita dewasa, kita rindu untuk dilihat. Kenapa, saudaraku? Karena kita diciptakan untuk seorang manusia yang mempunyai relasi, berhubungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kalau kita hidup sendirian, tidak bergereja, tidak berkomsel, tidak berhubungan, tidak ada komunitas. Oh, saya baik-baik aja kok, saya Kristen, saya baca Alkitab sendiri, saya berdoa, saya nggak nipu orang, saya nggak bohong, saya orang baik. Betul, tapi saudara pasti akan sedih. Dalam hati kecilnya pasti ada sedih, ada kekosongan. Amin, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai manusia untuk berelasi. Amin. Oleh karena itu tempat ini adalah tempat yang sangat penting sekali, di mana saudara bisa berkumpul setiap minggu, berelasi, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan mau saling menguatkan perjalanan kita bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan melihat saudara dan saya sejak kita masih bahkan belum dilahirkan, saudaraku. Karena kenapa? Karena kita berharga, kita precious, kita penting, kita signifikan. Kita bukan cuma sekedar hadir, eksis, saudaraku, tapi kita precious. Kita adalah biji matanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan suatu purpose. Ketika saudara, Tuhan mau menciptakan setiap saudaraku, oh David, bikin aja dah, ngeflow aja apa aja. Mungkin kalau jadi pendeta puji Tuhan, kalau jadi bisnismen ya bolehlah, kalau jadi drug dealer ya whatever lah. Bukan begitu, saudaraku. Amin, saudaraku. Tuhan ketika dia menciptakan, membangun saudara dan saya, dia sudah tahu, dia punya bayangan, punya konsep, punya tujuan, punya panggilan, saudaraku. Amin. Ketika kita hidup, maka kita hidup untuk menemukan panggilan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ibrani 12 ayat kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata, mungkin ada di sini ya, mata yang tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman. Oleh karena itu mata kita perlu tertuju kepada Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Kenapa kita perlu melihat Dia? Karena kalau Tuhan itu menatap kita, kalau kita tidak melihat Dia, tidak menatap balik, maka kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Kalau sekarang saudara bisa mendengar khotbah saya, mengerti khotbah saya karena mata saudara tertuju kepada saya. Benar. Amin. Tapi kalau mata saya tertuju kepada HP, kepada tetangga, bahkan kepada diri sendiri atau melihat yang lain, maka saudara akan tidak mengerti maksud saya. Demikian juga Tuhan itu menatap saudara dan saya. Tapi kita juga perlu menatap Dia. Ada lagu katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin. Setiap hari kita perlu menatap Tuhan. Tuhan, apa keinginanmu? Apa kehendakmu? Amin, saudaraku. Dalam Alkitab dikatakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dia yang mulai, Dia juga akan menuntut saudara dan saya untuk mengakhirinya. Haleluya. Amin, saudaraku. Kenapa hari-hari ini mata kita mungkin bisa menyimpang ke kiri ke kanan, saudaraku? Hari ini saya mau sampaikan bahwa marilah arahkan kembali matamu kepada Tuhan. Amin. Amin. Arahkan, mungkin matamu tertuju kepada kekhawatiranmu, bebanmu. Aduh, dokter kemarin bilang kok hasil darahku jelek ya. Aduh, hasil kesehatanku kurang bagus. Kok kolesterolku naik ya. Kok hasil ronsennya seperti ini ya. Kok diagnosisnya seperti ini, saudaraku. Saudara terkasih, memang dokter bisa memberikan diagnosis. Amin. Tetapi let not your worry rise, but let your praise rise. Amen. Bukan kekhawatiranmu yang naik, tapi biarlah pujianmu yang naik. Haleluya. Amin, saudaraku. Ketika tekanan turun, saudaraku, bukan berarti kekhawatiranmu, ketakutanmu yang naik, tetapi pujianmu harus naik.
Pujianmu harus lebih tinggi dari kekhawatiranmu. Pujianmu harus lebih tinggi dari ketakutanmu. Pujianmu harus lebih tinggi dari segala yang membuat engkau worry, saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Sing praise until your joy is arise. Nyanyi pujian terus sampai sukacita itu datang. Amin. I don't feel like to sing. Saya nggak kepingin nyanyi nih, lagi berat nih, Ci. Aduh, si Bruno nggak tahu, nggak ngerti. Pak Sam nggak ngerti, berat nih Pak Sam. Betul berat. Tapi kalau saudara bilang berat, gelek saudara. Amin. Kita tadi lemes, membleh, teler, saudara. Amin. Tapi jangan terima keadaan itu, saudara. Karena that's not the truth. The truth is kalau kita katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, sembahlah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan, pujilah Dia dalam segala waktu, bersyukurlah atas segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, maka pikiran dan hati kita dan emosi perasaan kita lama-lama akan tergeser dan nurut sesuai kehendak Tuhan. Amin. Contohnya gini, saudara takut, khawatir, berat, aduh hari Senin, aduh Selasa, takut, gerat, aduh capek terus ya, badan lemes, sakit, flu, rematik, sakit pinggang saudaraku, aduh pundak sakit, mau bokok sakit, mau kencing sakit saudaraku, semua sakit saudaraku. Lama-lama duduk aja dan nonton film seri 200 seri saudaraku, tambah sakit saudaraku. Amin saudaraku. Tapi Tuhan bilang, bangunlah jiwaku. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau takut? Bangunlah jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Pujilah Tuhan. Waduh, saya disuruh muji Tuhan, tapi nggak kepengen. Saya mau muji Tuhan, paksa. Amin saudaraku. Paksa puji Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi, puter YouTube. Amin. Saya nggak bisa nyanyi, puter Spotify, cari lagu nyanyi, cari lagu medley yang 40 lagu itu kan 1 jam itu kan ya. Nyanyi aja terus, nyanyi terus. Amin. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika saudara pertama nyanyi, nothing happen. Tapi ketika saudara terus nyanyi, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Lama-lama saudaraku, pikiran saudara mulai berubah, bergeser. Yang tadinya sangat jasmani, natural, saudaraku, sakit, berat, capek, lama-lama fokusnya bukan ke badan, bukan ke masalah, bukan ke pinggang, bukan hasil dokter, malah tertuju kepada Tuhan. Ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, apa yang terjadi? Emosi jiwa kita berubah, bergeser dari berat, worry, takut menjadi pengharapan, bersyukur, sukacita, kekuatan, pengharapan. Amin, iman. Amin. Ketika emosi kita berubah menjadi sukacita, the Bible say, the joy of the Lord is my strength. What happened? Ketika the joy of the Lord come, ketika sukacita Tuhan mulai turun memenuhi hati saudara, kok saya lebih segar ya? Kok saya lebih sukacita? Kok rasanya tidak berat lagi ya? Lebih enteng. Kok badan lebih segar ya? Lebih kuat, lebih sehat. Amin, saudaraku. Ketika saudara lakukan setiap hari, lama-lama saudaraku, semua rematik, urat terjepit, urat kejepit, saudara, urat jatuh, urat apalagi semua kejepit, kepepet, apa yang sakit-sakit semua itu, lama-lama longgar saudaraku. Longgar. Amin. Amin. Nafas yang sesak tiba-tiba longgar lagi karena nyanyi terus perlu nafas kan. Lama-lama longgar. Amin. Kepala yang migrain, yang sakit saudaraku mulai tenang lagi. Amin. Kalau saudara tidak percaya, lakukan itu seminggu ini. Amin saudaraku. Jangan nyanyi 5 menit masih pusing berhenti. Jangan saudaraku. Nyanyi terus. Amin. Nyanyi terus setiap hari. Nyanyi terus, puji Tuhan, baca Alkitab, berdoa, nyanyi terus. Lakukan firman Tuhan, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Amin saudaraku. Sesuatu akan terjadi. Minggu ini akan terjadi. Sesuatu dalam minggu ini pasti terjadi ketika saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini bukan apa namanya, seperti resep dokter. Kalau ke dokter saudaraku kasih resep, saudara langsung kemana saudaraku? Chemist warehouse, the second best place. Setelah rumah saudara. Chemist warehouse is my favorite place, misalnya saudaraku ya. Jangan ke situ dulu saudaraku. Amin. Kalau saudara hari ini terima resep dari Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Pulang lakukan, betul nggak? Dicatat khotbahnya, diingat ayatnya, dibaca lagi. Saya mau lakukan, saya mau memuji Tuhan sampai kepala saya yang berat menjadi ringan kembali, sampai belakang saya yang sakit menjadi lega kembali, sampai kaki lutut saya yang capek menjadi kuat kembali. Amin. Tidak ada yang mustahil karena Allah yang membangun kita, Allah yang mendesain kita, Allah yang memberikan nafasnya. Amin. Oh, saya sudah 80 tahun, semuanya pada bergerak, pada retak-retak, pada engselnya pada copot-copot. Saudara,
Kita saudaraku, Tuhan tidak punya kehendak kalau umur 80 kamu mulai rontok. Tidak ada ayatnya saudaraku. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Amin. Jadi jangan pikir, wah Ci, udah 80 ya, siap-siap ya rematik dateng loh. Siap-siap loh, punggung mulai sakit. Aduh, baru jatuh ya, aduh parah loh, capek loh. Wah saudaraku, jangan saudaraku, jangan diterima. Amin. Terima kasih buat anjurannya, tapi dalam hati saya tidak mau terima itu. Betul nggak saudaraku? Saya 80 tahun, saya 80 tahun maksudnya. Saya bisa contoh, saya sudah 80 tahun, tapi saya mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau bersemangat, amin. Saya mau datang setiap minggu cesut ke cesut saudaraku, amin. Kalau saudara sering datang ke Mandarin Center untuk makan food court, masa ke gereja nggak bisa saudaraku, amin saudaraku. Bukankah ini rumahnya Tuhan? Haleluya, amin. Yang pertama, Tuhan melihat saudara sekarang. Yang kedua, Tuhan melihat saudara sejak dari awal, sejak dari kecil, bahkan sebelum saudara dilahirkan, Dia sudah melihat dari bakal anak. Yang ketiga adalah Tuhan melihatmu di hari depan. Baca sama-sama, Tuhan melihat saya di hari depan. Amin. Hari depan saudara masih luas. Hari depan saudara masih panjang. Amin. Aduh, kok agak pesimis ya. Hari depan saudara masih panjang. Amin. Iya. Haleluya. Amin. Aduh, saudaraku. Jangan ibaratnya nonton film seri, udah film seri terakhir nih. Jangan begitu dalam spiritnya. Amin, saudaraku. Tapi hidup kita masih panjang. Amin. Masa depan kita masih luas, masih cemerlang, masih ada peluang yang baru, masih ada kesempatan yang baru. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pada luar. Sorry, kamu sudah past 60. I'm done with you. Just keep going, okay? Until your time. Bukan begitu, saudaraku. Tidak ada ayatnya. Amin, saudaraku. Tidak ada ayatnya, saudaraku. Sampai masa tua putih rambutmu, aku tetap menggendong. Amin. Kenapa Dia gendong kita? Ada maksudnya, ada tujuannya. Dia mau kita bersama-sama berjalan dengan Dia, berkarya bersama Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, membawa teman-teman kita. Amin, saudaraku. Amin. Di padang gurun, saudaraku, Tuhan memberikan pengharapan kepada Hagar. Di ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saat itu dia hanya hamil untuk satu anak. Tapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau sangat banyak sampai tidak dapat dihitung lagi. Tuhan, aku ini sudah punya cuma satu. Ya sudahlah. Tuhan bilang, no, my plan is not one. I have more. Saya masih punya yang lebih. Saya masih ada yang banyak. Amin, saudaraku. Kalau saudara pikir, saya sudah tidak ada lagi, saya cuma menjalani hidup saya, saudaraku. Saudara, hari ini saya anjurkan berhenti berpikir seperti itu. Amin, saudaraku. Berhenti punya pikiran, ya saya jalani aja dah. Amin. No. Ya, our life setiap jalan sama Tuhan itu hari-hari yang berarti, hari-hari yang bermakna, hari-hari yang berguna, hari-hari yang produktif. Haleluya. Yes, kita nggak bisa lari lagi 10 kilo gitu ya, nggak bisa ya. Kita nggak bisa sekuat dulu, tapi kita bisa melakukan banyak hal. Haleluya, bersama Tuhan. Amin. Di Yeremia pasal 24 ayat 6 dikatakan, saya memberikan janji Tuhan kepada saudara pada sore hari ini. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Firman Tuhan ini adalah bicara mengenai ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan, saudaraku. Ketika mereka ada di eksal pembuangan, mereka putus asa. Mereka mau kembali ke Mesir. Mereka berkata, aku mengikut Tuhan, tapi kok begini ya hasilnya ya. Aku mengikut Tuhan, kok tidak ada yang lebih baik ya. Kok susah ya, kok berat ya. Lalu katakan, aku mengarahkan mataku kepadamu. Hari ini, hai jemaat eklesia yang masih muda, tampan, cantik, kuat, sehat, bergairah, hidup, bersemangat. Amin. Aku mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam dan bukan mencabutnya. Artinya Tuhan is not finished yet.
Dia masih mau menanam, dia masih mau memakai hidup saudara. Amin saudaraku. Dia mau menabur benih yang baru. Dia mau melihat ada buah, ada musim panen, musim waktu-waktu yang produktif yang saudara bisa kerjakan di hari saudara-saudara. Tuhan memberikan pengharapan. He is the only hope that we have. He is the hope of glory. He is a hopeful God. Dia Tuhan yang bisa diharapkan. Bukan seperti teman kita yang kadang-kadang tidak reliable ya. Janji jam 5 ya. Jam 7 belum ngomong saudaraku. Janji jam 5, kurang 5 bilang, sorry sis, gue masih di rumah. Ya saudaraku, dia adalah a hopeful God. Allah yang penuh, yang bisa diharapkan. Allah yang bisa dipegang perkataannya. Amin saudaraku. Tuhan memberikan pengharapan dan janji di tengah-tengah kesesakan. Apakah hari-hari ini saudara sedang sesat? Sedang sedih? Mungkin saudara ada yang jenuh di sini. Ada yang udah bosan. Kehilangan makna lagi dalam kehidupan. Tidak ada lagi sesuatu yang drive, saudara. Ngerti nggak, saudaraku? Tidak ada sesuatu yang bangun pagi ini, apa ya? Mau ngapain ya, saudara? Tidak ada drive lagi, kehilangan drive itu. Karena mungkin sudah tidak bekerja lagi, dulu kan masih bekerja setiap hari, sekarang tidak bekerja, saudaraku ya. Banyak hal waktu-waktu kosong. Saya beritahukan, hari-hari ini, carilah Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Ketika engkau matamu melihat kepada Dia, engkau akan ngerti apa yang Dia mau dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Tuhan ada di depanmu, bukan di belakangmu. Oh, Dia dulu Tuhan luar biasa 20 tahun yang lalu. Dia masih hidup hari ini dan Dia ada di depan saudara. Amin, saudaraku. Dia punya rencana. Slide berikutnya, ayat apa yang saya kasih ya? Mazmur. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita bangkit berdiri. Saya rindu kita membaca ayat ini sama-sama. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya pada sore hari ini. Pegang janji itu, saudaraku. Di Mazmur 33 ayat 12-13. Ini berbicara mengenai saudara dan saya. Sebuah bangsa, umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara siap? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Dia melihat semua anak manusia. Saudara yang terkasih, sore hari ini saya sampaikan bahwa mata Tuhan memandang dari surga untuk saudara dan saya. Amin. Amin, saudaraku. Dia tidak pernah mengalihkan matanya kepada saudara dan saya. Mungkin saudara merasa pikir bahwa Tuhan telah melupakan saya. Tuhan tidak memperhitungkan saya. Saya seperti orang asing. Saya bukan seperti seorang anak. Tapi sehari ini saya menyampaikan kebenaran bahwa saudara dan saya adalah biji mata Tuhan sendiri. Amen. Dia melihat saudara dan saya. Hari ini, sejak awal, bahkan sampai masa tua pun, Dia matanya tetap memandang saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan mau bertemu engkau dimanapun engkau berada hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang berada di padang gurun yang kering, yang panas, yang tidak ada pengharapan. Mungkin saudara ada dalam gunung yang penuh dengan bunga, dengan kehidupan so great, everything is good, anak-anak baik, keluarga baik. Tapi mungkin ada hal-hal yang membuat saudara khawatir, takut, cemas, tidak puas saudaraku, gelisah saudaraku. Mungkin hari ini saudara sedang begitu takut dan khawatir sehingga kalau malam saudara sering terbangun saudaraku. Saya beritahukan bahwa you are not alone. Saudara tidak sendirian. Ketika saudara bangun, saudaraku, mungkin karena mimpi buruk atau ada pikiran yang menghantui saudara-saudaraku, it is not God's plan for you to be worried. Bukan rencana Tuhan buat saudara untuk hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jesus died for you and for me, that we may have life and life in abundance. Hidup dan hidup dalam kelimpahan. Bukan bicara soal hanya materi, emosi, jiwa, pikiran, kehendak, semuanya saudaraku dalam kehidupan kita in abundance, kelimpahan, more than enough. Pada sore hari ini, mari kita ingat-ingat janji Tuhan. Ingat-ingat ketika malaikat Tuhan datang kepada saudara dan memberikan janji. Mungkin saudara sudah lupa janji Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin saudara sudah menyerah, give up. Ya, itu mungkin salah dengar, saya salah terima. Hari ini Tuhan ingatkan saudara, go back to that promise. Kembali kepada firman itu. Janji Tuhan itu. Mimpi itu. Penglihatan itu. Perkataan itu. Kembali lagi. Dan terima itu. Bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau percaya lagi. Saya mau pegang lagi. Karena hari ini saya tahu
Aku sudah bertemu dengan Tuhan yang telah melihat aku. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa penyembahan.